Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an ma lam ya'lam la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita panjatkan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah. Malam ini kita akan membahas kembali melaksanakan pengajian untuk membahas beberapa bahasan yang sekarang sedang, ya sebut saja sedang ramai-ramainya orang menonton, melihat Viral. dari konflik Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina itu menyedot perhatian dunia. Karena ya seperti itulah kita tonton di mass media tingkah laku Israel. Saudara sekalian, maka tentu kita harus mengetahui yang disebut dengan Bani Israel, Yahudi, dan Al-Kitab. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menurut Al-Quran tentang Bani Israel itu, siapa mereka, bagaimana tingkah laku mereka, karakter mereka. Kemudian nanti kita sambungkan dengan Yahudi. Nah, Yahudi ini kan keyakinan dari Bani Israel yang tidak beriman. Kemudian ada lagi nanti dengan istilah Ahlul Kitab. Dan sekalian, kalau melihat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Bani Israel itu kurang lebih ada 43 ayat, cukup banyak. Allah mengungkap tentang sejarah Bani Israel, tentang karakternya, sifat dan perilakunya, baik itu bersikap terhadap Rasulnya maupun kepada Tuhannya. Dalam Al-Baqarah Allah menyatakan, surat Al-Baqarah Allah menyatakan Bani Israel itu termasuk salah satu suku bangsa yang diunggulkan. Ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Nah, itu surat di surat Al-Baqarah ayat 47. Mereka salah satu suku bangsa yang diunggulkan. Bani Israel itu anak keturunan dari Yakub, Nabi Yakub, yang cikal bakalnya dari Nabi Ibrahim. Saudara sekalian, dulu pertama kali lahirnya yang disebut Bani Israel, mereka asalnya beriman. Asalnya berjalan waktu, mereka asalnya beriman. Dia berjanji untuk hanya menyembah kepada Allah dan berjanji untuk menyembah sebagaimana apa yang disembah oleh para nabi-nabinya terdahulu. Karena nabi-nabi terdahulu pun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka semua membawa risalah keislaman. Kemudian Bani Israel yang keturunan Yakub ini berjalan waktu, lahirlah sebuah penyimpangan, pengingkaran terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasulnya, baik itu dalam Injil, Taurat maupun Zabur. Mereka rubah kalimat-kalimat daripada kitab sucinya sesuai dengan hawa nafsunya. Yuharrifuna al-kalima am-mawadihi. Saudara sekalian, kenapa disebut Bani Israel? Singkat kata, Bani Israel itu disebut karena mereka suka melaksanakan perjalanan malam hari. Isra itu kan perjalanan malam hari. Mereka biasa melaksanakan perjalanan malam hari kalau melakukan perdagangan antar kota, antar wilayah, antar negara, kira-kira seperti itu. Karena siang hari panas, maka sebutlah Bani Israel. Nah, saudara sekalian,
Bani Israel ini tadi dikatakan surat Al-Baqarah ayat yang tadi itu ayat 70 ayat 47, mereka salah satu suku bangsa yang diunggulkan. Tapi pada sisi lain Al-Quran menerangkan karena tingkah lakunya yang luar biasa, banyak melakukan perlawanan atau pengingkaran terhadap risalah para rasul, bahkan terhadap Allah. Akhirnya mereka menjadi suku bangsa yang dilaknat. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, salah satu kebiasaan mereka Allah menerangkan dalam Al-Quran, ialah dia suka biasa mengingkari janji. Ya. Seperti dalam surat ayat Baqarah ayat 40, ya Bani Israil dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyafarhamu. Mereka biasa melakukan pengingkaran janji. Jadi udah biasa Bani Israel yang maksudnya nih Bani Israel yang tidak beriman. Mereka sudah biasa melakukan pengingkaran terhadap janji. Selanjutnya juga kebiasaan mereka ialah Bani Israel itu bertingkah laku rewel, meminta melebihi daripada yang disediakan atau yang diperintahkan. Itu diterangkan juga surat Al-Baqarah. Tatkala mengadakan Bani Israel perjalanan di tengah padang pasir, yang di sana jelas tidak ada apa-apa, kemudian Allah sediakan untuk mereka perjalanan pada hari itu minal sa'asalwa, mimani wasalwa, daging burung dan madu. Manna wasalwa, disediakan manna wasalwa. Yang itu adalah makanan dengan gizi yang tinggi. Yang namanya Bani Israel meminta yang lain-lain yang tidak ada saat itu. Kita lihat aja di dalam surat Al-Baqarah. Wa qultum ya Musa, ya, lanasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka ukhrij-lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Ayat itu menunjukkan Bani Israil ini rewel, suka meminta melebihi daripada yang sudah ada, melebihi batas. Sudah sediakan mana wasalwa, minta sayuran, buah-buahan yang jelas padang sapir tidak ada. Akhirnya dibenci oleh Allah, dikutuk oleh Allah karena tingkah laku mereka. Kemudian dinyatakan dalam ayat itu mereka yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyan bi ghairil haqq. Mereka banyak ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyan bi ghairil haqq, dan mereka banyak membunuh para nabi yang tidak ada haknya. Membunuh secara tidak hak. Banyak membunuh para nabi mereka itu. Jadi artinya apalagi manusia biasa gitu. Manusia biasa ya dianggap bukan manusia. Biasa saja kalau membunuh manusia biasa. Para nabi saja dibunuh oleh mereka. Nah, itulah Allah menerangkan tingkah laku Bani Israel yang tidak beriman. Kemudian hadirin sekalian, juga Bani Israel ini di kalangan Bani Israel ini lahirlah yang namanya kepercayaan yang mereka rekayasa dengan sebutan Yahudi. Yahudi itu asalnya hanya dari mengkultuskan Yehuda, salah satu anak Nabi, salah satu dari anak Yakub. Mereka asalnya hanya mengkultuskan, lama-lama hanya mengidolakan
mengaku turunan lah. Akhirnya mengkultuskan, akhirnya lahirlah sebuah bentuk kepercayaan atau keyakinan. Yang keyakinannya itu mereka rekayasa sesuai dengan kehendaknya mereka. Itu. Walaupun dalam beberapa hal keyakinannya ya, masih ada yang sama dengan keyakinan apa yang dibawa oleh kepada Rasul. Ya mereka yakin dengan adanya Allah. Mereka yakin dengan adanya akhirat. Tapi Allah, terhadap Allah mereka musyrik. Dalam ayat lain diterangkan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Gitu. Dalam ayat lain diterangkan mereka merasa mengaku ya, sebagai keturunan yang dicintai oleh Allah. Saudara sekalian, jadi Bani Israel ini keturunan para rasul. Bahkan para rasul gitu ya, juga banyak dilahirkan dari Bani Israel, para rasul itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dari mereka itulah lahir yang namanya kepercayaan yang disebut Yahudi. Kalau sekarang sebutnya agama Yahudi. Dalam Al-Quran diterangkan orang-orang yang meyakini Yahudi ini punya karakter juga yang berbeda, karakter tersendiri. Dalam Al-Quran ayat-ayat yang menerangkan Yahudi kurang lebih itu ada ya sekitar 10 ayat ya. Di dalam Al-Quran diantaranya orang-orang Yahudi surat Al-Maidah ayat 64 menuduh, surat Al-Maidah ayat 64 itu mereka menuduh Allah itu pelit. Allah itu pelit ya. Jadi seperti itu, kepada Allah saja menuduh pelit ya. Kemudian orang-orang Yahudi juga menuduh kepada orang yang lain ya, kepada kaum Nasrani khususnya, mereka orang Nasrani tidak punya pegangan. Artinya menganggap seolah-olah bukan agama. Orang Nasrani sama menuduh kepada orang Yahudi, Yahudi tidak punya pegangan seolah-olah bukan agama gitu. Saudara sekalian, selanjutnya yang diterangkan tentang Yahudi ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 18 menerangkan mereka mengaku anak Allah dan kekasihnya. Di surat Al-Maidah ayat 18. Jadi orang-orang Bani Israel yang punya keyakinan Yahudi itu diantaranya sampai mengaku ya, mereka anak Allah dan kekasihnya ya. Saudara sekalian, antara Bani Israel dan Yahudi memang tingkah lakunya nggak begitu jauh. Artinya sama-sama bertingkah laku sangat banyak membangkang terhadap berbagai aturan Allah yang dibawa oleh para rasulnya. Kemudian juga menganggap Allah itu mempunyai anak, yaitu Uzair dianggap ibnullah. Saudara sekalian, di surat At-Taubah ayat 30 ya, mereka menganggap nabinya Nabi Uzair itu sebagai anak Allah. Surat Taubah. Jadi semua ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Bani Israel, yang menerangkan tentang Yahudi dan nanti Ahlul Kitab, tingkah lakunya seperti itu. Dia tidak suka, dia biasa mengingkari janji, dia biasa melawan dan kubur terhadap aturan-aturan Allah yang bawa para rasulnya. Bahkan Allah dianggap sebagai seorang ya, sebutlah pelit dan lain sebagainya. Terus kalian, kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 52 menyatakan, surat Al-Maidah ayat 82 menyatakan Yahudi itu ya, kelompok yang paling keras memusuhi Islam. Kelompok yang paling keras memusuhi Islam ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Sehingga
Kata Allah, mereka orang-orang Yahudi sebut saja sulit untuk diajak kompromi atau damai. Tidak ada yang namanya damai atau kompromi. Nah, itu diterangkan di dalam surat Al-Maidah 58. Jadi Yahudi dan orang musyrik itu sebagai kelompok yang paling keras memusuhi Islam. Dan kita lihat bagaimana konflik Israel dengan Palestina sekarang. Itu mereka bantai ya, rakyat yang tidak berdosa gitu. Karena ya menganggap kalau orang lain bukan keturunannya seolah-olah tidak berharga ya. Dan mereka lah yang hanya kekasih Allah, yang lain bukan gitu. Bahkan pada ayat lain menerangkan yang akan masuk surga itu surat Al-Baqarah itu Yahudi lah yang akan masuk surga, yang lain tidak. Nah, saudara kalian, kemudian ada lagi. Nah, ini hanya keterangan seayat dua ayat dari jumlah ayat yang sekian banyak dari tingkah laku Bani Israel dan Yahudi. Ada lagi dalam istilah dalam Al-Quran dengan istilah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu ialah istilah dari Allah kepada mereka-mereka yang meyakini, yang masih meyakini ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu, tapi hanya tinggal sedikit kondisi mereka sudah pada kondisi kafir dan musyrik. Siapa mereka yang dimaksud oleh Allah dengan ahli kitab? Di antaranya ialah Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani itu disebut oleh Allah sebagai ahli kitab. Jadi ahli kitab itu istilah dari Allah. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat ahli kitab, kumpulkan itu jumlahnya ya belasan lah jumlahnya. Ahli kitab itu ialah orang-orang yang masih meyakini ya kepada ajaran-ajaran Nabi terdahulu atau kitab-kitab terdahulu, tapi hanya singgah sedikit yang mereka yakini. Kondisi mereka sudah dalam keadaan kafir dan musyrik. Maka diterangkan surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka orang-orang kafir dari ya, min ahlil kitab ya, wal musyrikin dan orang-orang musyrik fi nari jahannam. Jadi ahlul kitab itu kafir dan musyrik keberadaannya sekarang karena sudah merubah yuharrifunal kalima amma wadihi sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Jadi kalimat-kalimat di dalam Injil, Taurat, Zabur diubah sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga Allah, kata Nasrani, punya anak. Kata Yahudi juga Allah punya anak. Jadi sudah kondisinya sudah musyrik. Syariat Islam sudah ditinggalkan yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Jadi Yahudi dan Nasrani penyimpangan ya, dari ya tadinya orang-orang yang muslim, terjadi penyimpangan. Lahirlah yang disebut sekarang agama Yahudi maupun Nasrani. Padahal mereka menurut Al-Quran bukan agama. Kita lihat dalam Al-Quran. Ini bukan kata saya yang terangkan, hanya menurut Al-Quran. Allah menerangkan di surat Al-Maidah ayat 68 bahwa ahli kitab yang tadi itu yang masuk ahli kitab itu diantaranya orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, ahli kitab itu tidak beragama. Jadi bukan agama ahli kitab. Walaupun dalam perbandingan agama disebut sebagai agama. Kata Allah, surat Al-Maidah ayat 8, ahli kitab itu adalah tidak beragama. Dan yang disebut dengan apa yang diyakini oleh mereka itu bukan agama. Nah, tapi sebuah sempalan dari keyakinan lah, kira-kira begitu. Saudara sekalian, maka karena ahli kitab itu sekarang ternyata dari kelompok Yahudi juga termasuk ahli kitab, maka kita sekarang bisa mengetahui bisa mengetahui sampai yang termasuk ahli kitab itu kan Yahudi, diantaranya Nasrani,
di dalam surat Al-Maidah ayat 78 itu sampai kena tingkah lakunya banyak menentang ya, para rasul, menentang Allah, bahkan para rasul juga, para nabi dibunuh. Jadi apalagi manusia biasa dibunuh. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya ayat 78 Yahudi sampai dilaknat oleh Allah. Kemudian juga ini di surat 17. Di surat 17 Allah menyatakan, surat 17, bahwa Bani Israel oleh Allah ditetapkan sebagai orang yang tukang merusak ya, di muka bumi, tukang bikin onar. Nah, di situ ada kata-kata marotaini. Marotaini itu bukan 2 kali. Kalau kita lihat ayat-ayat lain, marotaini berulang-ulang. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu tukang memikir onar, tukang membikin kekisruhan. Nah, di sini nih. Ayat 4 surat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ini ayat 4. Jadi Bani Israel oleh Allah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan, tukang bikin kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Marota ini tapi sebenarnya bukan itu bilangan 2 kali, bukan terus menerus ya, berlanjut sampai kiamat. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Akur kan dengan kondisi Israel sekarang, begitu sombong dengan dunia sehingga tidak lagi mendengar kata damai, tidak lagi mendemai tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Sombong. Nah, mereka ditetapkan oleh Allah, Bani Israel itu tukang membuat onar di muka bumi ini, tukang membuat kerusakan. Nah, saudara sekalian, jadi antara Bani Israel dengan Yahudi beda lagi itu keyakinannya daripada Bani Israel. Sebagian Bani Israel yang tidak beriman. Kemudian ada lagi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu termasuk diantaranya Yahudi dan Nasrani yang punya karakternya tidak begitu jauh ya dengan Bani Israel, banyak membangkang terhadap aturan-aturan Allah. Jadi ini hanya uraian yang sangat singkat karena ayat-ayatnya sebenarnya banyak. Kalau kitab itu banyak ayatnya, Yahudi banyak ayatnya ya, sampai Bani Israel saja ya ada 40 lebih ayatnya. Urai satu-satu ya kita akan tercengang. Tingkah laku mereka itu luar biasa hebatnya, banyak membangkang, banyak meminta di luar batas ya, kemudian mengingkari janji, itu biasa dari kalangan Bani Israel. Terus sekalian ya, mungkin ini hanya sekadar apa ya, kajian singkat dari Bani Israel, Yahudi dan Ahlul Kitab. Jadi Ahlul Kitab oleh Allah dinyatakan ya, mereka bukan orang-orang yang beragama atau bukan agama. Ahlul Kitab itu hanya ya sekelompok keyakinan lah, sempalan keyakinan dari yang tadinya mereka itu kan orang-orang beriman. Surat Al-Maidah, jadi ahli kitab tidak beragama menurut Allah di surat Al-Maidah ayat 76. Ya, mudah-mudahan ya, uraian yang singkat dan banyak ya mungkin banyak terlewat dari apa yang harus diterangkan, tapi hanya sekadar global saja. Mudah-mudahan manfaatnya. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.